Bagaimana kabarnya? Luar biasa. Masih ada semangat? Masih ada semangat? Suaranya masih kurang. Masih ada semangat? Ayo, berikan kemuliaan bagi nama Tuhan. Bisa kasih semua nanti datang. Ya, puji Tuhan Bapak Ibu Saudara. Kita sudah menaikkan beberapa pujian kepada Tuhan. Dan kalau kita mau perhatikan beberapa pujian yang sudah dinaikkan tadi memiliki beberapa pesan, ya, atau hal-hal yang bisa kita renungkan bersama. Kira-kira menurut Bapak Ibu Saudara, pujian tadi memiliki pesan apa? Mengenai apa kira-kira? Mengenai kasih siapa? Kasih Yesus, ya, betul. Ya. Jadi tadi memiliki pesan berkaitan dengan kasih Yesus atau kasih Tuhan kita Yesus Kristus. Nah, saya ingin bertanya kepada Bapak Ibu Saudara. Saudara merasakan kasih Yesus? Saudara merasakan kasih Yesus? Baru 50%. Saudara merasakan kasih Yesus? Baru 75. Saudara merasakan kasih Yesus? Berikan kemuliaan kepada Tuhan. Nah, sekarang saya ingin tanya lagi. Kalau kita sudah merasakan kasih Yesus, lalu apa kira-kira yang harus kita lakukan Bapak kita? Apa? Nggak bingung? Hah? Bersukacita. Nama cukup sukacita. Nama boleh? Makin setia pada Tuhan. Ada lagi? Nama lagi? Mungkin komitmen pada Tuhan. Diucapkan di hadapan banyak. Cuma apa kira-kira Bapak Saudara? Gak usah takut nanti Tuhan tolong kita, amin. Apa kira-kira yang harus kita lakukan untuk Tuhan? Hah? Mempermuliakan Tuhan. Ada lagi? Ya, tentu banyak ya Bapak Saudara yang harus kita lakukan untuk kita bisa membalas akan kasih Tuhan. Memang kita tidak mampu dengan kekuatan kita sendiri untuk membalas kasih Tuhan. Hari Selasa yang lalu sudah saya sampaikan, kalau nggak salah di tempat Bapak Ubono, ya, di mana bahwa kasih Tuhan itu adalah gimana? Keseimbangan. Kasih Tuhan gimana? Yang hadir, nggak tahu orang tahu tekoni. Yang hadir, kasih Tuhan itu seperti apa? Kasih Tuhan itu bagaimana? Kasih Tuhan tidak terbatas, artinya sangat besar sekali. Nah, kalau besar sekali kan kita nggak mungkin untuk kita bisa membalas kasihnya Tuhan. Ya. Tetapi melalui kehidupan kita yang kita persembahkan kepada Tuhan, nah ini kita belajar untuk membalas kasihnya Tuhan. Amin, saudaraku. Saudara rindu balas kasihnya Tuhan? Ya. Nah, tadi sudah disampaikan ada beberapa hal, ya, bisa setia pada Tuhan, memuji Tuhan, mempermuliakan Tuhan, bersukacita dan sebagainya buat saya. Nah, kali ini salah satunya adalah bahwa kita harus bisa beribadah kepada Tuhan, ya, beribadah kepada Tuhan. Ya, ini sebagai juga wujud kita membalas kasihnya Tuhan. Ya. Nah, di samping itu Bapak Saudara, kita akan melihat alasannya kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan, Bapak Saudara. Nah, sekarang kita akan baca di dalam suratan 1 Timotius pasal yang ke-4. 1 Timotius pasal yang ke-4.
Kita akan baca ayat 7 sampai ayat yang ke-10. Kita baca bergantian dengan saya. Beberapa ayat ini buat saya. Ayat-ayat ini sudah pernah saya sampaikan kepada anak-anak remaja. Biarlah ini juga kembali memberkati kita semuanya buat saya, supaya kita bisa belajar untuk beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Ya, kita melihat di sini ada alasannya kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan. Bapak saya, 1 Timotius pasal 4 ayat 7 sampai 10 sudah ketemu? Sudah siap ya? Mulai dari saya ayat ke-7. Tetapi jauhlah takhayul dan dongeng nenek-nenek tua. Latihlah diri beribadah. Perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Tuhan memberkati Bapak Saudara. Nah, di sini sudah ditulis dengan jelas alasannya kenapa kita harus beribadah kepada Tuhan. Ya, beribadah kepada Tuhan. Memang pengertian ibadah ini sangat luas sekali Bapak Saudara. Dan salah satunya ketika kita berkumpul bersama-sama seperti ini pun juga kita sedang beribadah bersama-sama kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Nah, ada alasan yang sangat jelas di sini yang sudah ditulis. Kenapa kita harus beribadah di ayat yang ke-8, yaitu latihan badani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal. Karena apa? Mengandung janji, baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang. Ibadah itu manfaatnya sangat besar. Ibadah itu kegunaannya sangat besar sekali. Saudara setuju? Ya. Sangat besar sekali. Kenapa? Di sini terus adalah mengandung janji. Di dalamnya ada janji-janji Tuhan. Alkitab ini Bapak saya, ada dua perjanjian, satu perjanjian lama, satu perjanjian baru. Ya. Perjanjian lama memisahkan atau membesarkan ya banyak hal berkaitan dengan janji-janji Tuhan berkaitan dengan kehidupan kita selagi kita di dunia ini. Makanya tadi adalah baik untuk hidup ini, maksudnya untuk yang kita hidupi saat ini, kita sedang hidup di dunia ini Bapak ya. Ini pun kita akan menerima janjinya Tuhan, berkat Tuhan, amin. Ya, jadi perjanjian lama itu banyak besar mengenai berkat-berkat secara jasmani. Nah, janji yang kedua dalam perjanjian baru, ya, itu banyak membicarakan mengenai hal-hal di dunia yang akan datang, ya, di masa mendatang kita nanti, di mana waktu yang sangat luas sekali, tanpa batas, dan ini yang dipersiapkan oleh Tuhan bagi kita semua. Amin, saudaraku. Kalau kita sungguh-sungguh mau beribadah kepada Tuhan, ya. Makanya ini, Bapak Saudara, kalau kita sudah ngerti seperti ini, makanya kita nggak mau sedikit pun kita jauh dari Tuhan. Amin. Ya, karena sudah jelas mengandung janji, Bapak Saudara. Di dalamnya ada janji-janji Tuhan. Ketika Tuhan sudah berjanji, itu nggak seperti manusia. Kalau manusia berjanji, esok tempe, boleh, sore berubah jadi beli. Jadi apa? Tempe ini dari beli, nggak terbalik, belinya dari tempe. Maksudnya nggak konsisten seperti itu ya, berubah. Ya, pagi A, sore sudah berubah dari B, ya, atau besok sudah berubah dari C. Bapak saya katakan, ya, itu namanya janjinya manusia, tidak bisa menjadi patuh, tidak bisa kita andalkan, tidak bisa kita bahasa Jawanya kita jaga ini dari kasih dalam Tuhan, ya, itu jadi manusia. Misalnya betul, bahasa saya. Tetapi kalau janjinya Tuhan, kalau Tuhan sudah berjanji, itu adalah ya dan amin. Amin. Ada sebuah pasti. Ya. Makanya kita belajar di sini bagaimana supaya janji Tuhan itu benar-benar bisa terwujud di dalam kita, bisa kita nikmati bersama. Nah, oleh karena itu Bapak yang perlu kita lakukan dan bahkan
yang harus kita lakukan, kita harus sungguh-sungguh setia di dalam beribadah kita kepada Tuhan. Amin, saudaraku. Beribadah kepada Tuhan. Perhatikan di sini, ya, di ayat yang ke-7 di situ bagian B, latihlah dirimu beribadah. Kenapa beribadah ini perlu dilatih, Bos? Ya. Kenapa perlu dilatih, Bos? Kalau di bagian ayat 8, bagian A itu, latihan badani, itu terbatas gunanya. Latihan badani, latihan secara jasmani, latihan secara daging, Bapak Ibu sedang Tuhan, ya. Seperti seorang olahragawan, ya, itu sebelum bertanding atau akan menghadapi kompetisi, Bapak saya, itu tentu akan berlatih sedemikian rupa, ya, dengan tekunnya, dengan setianya, dengan konsistennya, dengan sungguh-sungguh, gak kenal lelah, gak kenal waktu, capek dan lain sebagainya. Dengan tujuan apa? Supaya dia bisa ketika bertanding nanti dia akan bisa menjadi juara, bisa menang. Bagus. Tetapi itu pun juga terbatas. Maksudnya selama dia kegunaannya dalam ruang lingkup di dunia ini, jadi sangat terbatas. Itu kalau berkaitan dengan olahraga, menurut saya. Nah, juga hal yang lain baru saya ingatkan Tuhan. Ketika anak-anak yang masuk sekolah, menurut saya itu sebenarnya sedang latihan. Bapak Ibu Saudara yang kerja itu dia latihan, sudah latihan untuk nantinya memperoleh sesuatu, ya, yang berkaitan dengan keperluan selagi kita di dunia ini. Artinya kegunaannya sangat terbatas, ya, untuk keperluan di dalam dunia ini. Ya, itu latihan badan, latihan jasmani. Ya, itu saja sudah dibuat apa? Bahasa Jawanya adalah ngoyo, saudara-saudara, ya, ngoyo, mengerahkan dengan sekuat tenaga, dengan segenap kemampuannya sendiri. Padahal hanya untuk bersifat senang, nggak kenal. Itu pun seperti itu. Nah, apalagi bagus saya, ini berkaitan dengan janji yang akan masa mendatang nanti, di kekekalan nanti, waktu yang tidak terbatas. Tentunya kita juga harus bisa berlatih di dalam kita beribadah pada Tuhan. Amin, saudaraku. Berlatih di sini berarti, saudara, kita harus menekuni, kita harus konsisten, kita harus mendisiplinkan diri. Amin, saudaraku. Amin. Ya, mendisiplinkan diri untuk beribadah. Ya, kalau di dalam gereja kan ada beberapa kegiatan. Ya, nah di sini tentu saya sebagai pembina rohaninya, menurut saya nggak bisa memaksakan diri. Ya, kamu harus datang, nggak bisa. Bapak Saudara punya kesibukan masing-masing, kepentingan masing-masing dan sebagainya. Ya. Tetapi ketika kita mau belajar mendisiplinkan diri untuk melatih diri kita yang beribadah pada Tuhan, saya ingin percaya bahwa kita akan bisa. Amin. Amin, saudara. Ya. Itu sebabnya mari kita belajar. Mulai dari anak-anak sekolah minggu, ya, ini tentu tidak lepas juga dari peran orang tua untuk mengingatkan mereka setiap hari 1 jam jemaat, ya, tolong untuk diingatkan buat saya. Kemudian anak remaja pun juga begitu, juga nggak bisa lepas dari orang tua, karena kadang-kadang anak remaja ini menurut sakar, saudara dengarkan Tuhan ini, jangan saudara bosan-bosan mengingatkan, ya, anak remaja. Kemudian bagi orang tua pun juga seperti itu. Ya, selagi waktu masih ada, kita pergunakan. Baik di dalam kita beribadah bersama-sama tempat ini, baik hari Selasa, hari Kamis, ya, kemudian hari Minggu, bahkan doa pagi, ya, ini juga menjadi sebuah tantangan yang juga lebih berat secara daging, ya, tetapi ketika kita lakukan dengan sungguh-sungguh pasti bisa. Amin, saudara. Ya, saya juga nggak bosan-bosannya mengingatkan anak saya untuk
doa pagi, walaupun kadang belum sering datang Tuhan, ya karena ini masih juga tahap belajar untuk mendisiplinkan tubuhnya ini, Bapak serengatan Tuhan, ya, supaya bisa nantinya menjadi terbiasa. Ya. Jadi ibadah ini perlu dilatih, dan ketika kita tidak memiliki komitmen untuk diri kita sendiri, ini kita sulit untuk kita bisa jalankan, karena banyak godaan. Ya, ada saja godaannya, ya baik dari diri kita sendiri, dari kesibukan kita sendiri, dari kepentingan diri kita sendiri, belum dari pihak luar dan lain sebagainya, pengaruh-pengaruh dari luar dan sebagainya. Banyak sekali tantangannya. Tetapi ketika kita bisa mendisiplinkan diri, saya dan percaya bahwa kita akan dimampukan oleh Tuhan untuk kita bisa aktif setia beribadah kepada Tuhan. Amin. Ya, ini perlu dilatih. Jelas dikatakan di sini adalah latihlah dirimu beribadah. Kita harus mendisiplinkan diri kita ini beribadah. Ya, saya pun secara pribadi juga belajar seperti itu, Bapak ya. Walaupun saya sebagai hamba Tuhan, ya secara fisik kadang-kala juga bisa mengalami kelemahan, tapi saya pun juga tetap belajar untuk bisa melatih diri saya untuk bisa konsisten. Ya. Terutama dalam jam-jam doa saya secara pribadi, Bapak ya. Sudah sering saya sampaikan bahwa kalau saya seharian itu belum bersekutu secara pribadi, malamnya sulit untuk tidur. Kecuali kalau benar-benar sudah sangat capek, itu sudah yaitu ya bisa tidur. Ya. Tapi kalau secara biasa itu sulit untuk tidur kalau di hari siangnya itu saya belum bersekutu bersama dengan Tuhan. Tetapi kalau sudah biasa nggak bersekutu, ya enjoy saja, biasa saja dengan Tuhan. Tetapi kita tidak boleh mengikuti seperti itu. Amin. Kita harus melawan kedagingan. Ya, kedagingan kita. Itu yang harus kita lawan. Di hari Kamis yang lalu kita sudah belajar bahwa musuh kita adalah bukan manusia, dan musuh kita adalah diri kita sendiri, ego kita sendiri, kemauan diri kita sendiri, ketakutan, kecemasan, kebimbangan, keraguan-raguan di dalam diri kita. Ini harus kita lawan. Dengan cara apa? Tuhan harus ada di dalam kita. Amin. Tanpa Tuhan memang kita tidak mampu untuk bisa melawan itu. Kekuatan kita sangat terbatas. Tetapi ketika Tuhan hadir di dalam iman kita, menguasai seluruh iman kita, memenuhi seluruh iman kita, kita dimampukan oleh Tuhan untuk kita bisa melawan segala tantangan-tantangan yang ada dalam iman kita. Amin. Ya, kita harus belajar. Kita harus bisa melatih diri kita ini, Bapak Ibu Saudara, untuk bisa beribadah. Jelas tadi alasannya adalah bahwa ibadah itu mengandung janji untuk hidup, baik hidup di masa sekarang ini maupun hidup yang akan datang. Hidup di masa sekarang, apalagi kita bisa melihat kondisi keadaan dunia semakin tidak mendukung, Bapak Ibu Saudara Tuhan, ya, di mana hari-hari yang sangat mengkhawatirkan secara manusia, menakutkan, mengerikan, Bapak Saudara Tuhan. Ya. Jika kita tidak bersandar sepenuhnya kepada Tuhan, ya, maka kita tidak bisa menikmati janji. Ya. Kita akan berhadapan hanya dengan kekuatan kita sendiri, dan kita akan mengalami kegagalan dalam menjalani kehidupan. Tetapi kalau kita sungguh-sungguh mengikuti langkah-langkahnya Tuhan, maka kita tidak akan mengalami ketakutan. Amin. Walaupun dia katakan ini nanti terjadi seperti ini dan sebagainya, ya, kita tidak takut. Ya. Oleh karena itu mari kita latih. Sudah saya pesankan kepada anak-anak remaja hari ini supaya benar-benar bisa mendisiplinkan diri, melatih diri mereka untuk bisa bersekutu dengan Tuhan. Ya. Karena masa depan itu hanya di dalam tangan Tuhan, Bapak Saudara. Karena kita sudah melihat perkembangan zaman ini yang semakin canggih, alat-alat teknologi yang semakin canggih, Bapak Ibu Saudara. Ini yang berpotensi, ya, akan mengurangi, ya, jatah dari orang yang mau bekerja. Ya. Sekarang ada yang namanya AI itu, sudah lihat, mungkin ada sebagian sudah tahu, ya. Kecerdasan buatan
Jadi nanti, bukan nanti, itu saja sudah ada. Masak itu pakai robot, ya. Menyediakan hidangan kepada pelanggan atau pembeli itu sudah pakai robot. Kalau semuanya dikerjakan oleh robot, lalu apa yang akan dikerjakan oleh manusia? Ya. Hari-hari ini yang masih sekolah, ya nggak apa-apa sekolah. Ya, anak saya pun juga mau kuliah, ya nggak apa-apa. Tetapi bagus saya tidak bisa mengandalkan dengan kekuatan kita sendiri. Ya. Karena kita tidak tahu apa yang akan terjadi di kemudian hari. Ya. Hari-hari ini sudah semakin sulit secara manusia, cari pekerjaan sudah sangat sulit. Jangankan cari pekerjaan, cari sekolah saja sulit sekali. Ya saya juga bersyukur di mana anak saya di usia ya sudah bisa diterima di UNS. Ya, dari 800.000 pendaftar 300 dan terpilih melalui ujian tertulis berjaya. Saya tetap berserah, saya tetap mendorong anak saya, ini bapak saya, supaya tidak mengadakan dengan kekuatan sendiri. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Ya. Kekuatan kita hanya di dalam Tuhan. Makanya ketika kita mengikuti aturannya Tuhan, kita belajar mendisiplinkan diri untuk beribadah kepada Tuhan, janji Tuhan itu akan diwujudkan bagi kita. Amin saudara. Sehingga kita tidak mulai ketakutan walaupun dunia mulai kesulitan, kita menjadi orang-orang yang berbeda. Kita akan menjadi orang-orang yang spesial di dalam Tuhan. Amin saudara. Oleh karena itu mari kita belajar. Ya, ini berkaitan dengan dunia ini saja. Tuhan sudah perhatikan. Terlebih di dunia yang akan datang nanti. Ini berbicara mengenai waktu yang tak terbatas. Ini Tuhan sudah persiapkan sedemikian rupa bagi saya dan saudara. Tetapi dengan catatan adalah bahwa kita juga harus belajar untuk beribadah. Nah, sekarang bagus saudara, apa yang harus kita lakukan? Bagaimana caranya? Ibadah itu yang harus kita kerjakan bagus saudara. Ayat 9 mulai, perkataan ini benar dan patut diterima sepenuhnya. Berarti ini adalah nggak bohongan bagus saya. Jadi janjinya Tuhan itu benar-benar nyata, ya, nyata bagus saya. Kita kadang-kala kalau dengar gosip itu cepat sekali untuk menangkapnya. Bahkan kita mudah untuk nambah-nambahin bagus saya Tuhan ya. Padahal itu belum tentu ada kebenaran. Tapi kadang-kala kalau kita dengar firman Tuhan, sementara sudah mulai hilang arah pandangan kita, konsentrasi kita, menurut saya. Ini jangan sampai terjadi. Kenapa? Karena ini adalah perkataan Tuhan sendiri dan ini adalah benar. Amin saudara. Benar bisa diterima sepenuhnya. Artinya bisa dipertanggungjawabkan kebenaran. Nah oleh karena itu mari kita belajar ini untuk mengaminkan akan benar firman Tuhan. Nah, oleh karena itu yang harus kita lakukan ayat 10, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang hidup, juru selamat semua manusia, terutama mereka yang percaya. Ya, itulah sebabnya kita berjerih payah dan berjuang. Ini yang harus kita lakukan untuk beribadah. Bentuk ibadah kita kepada Tuhan seperti apa? Yaitu ini, berjerih payah dan berjuang. Jerih payah buat saya. Ini sudah pernah saya gambarkan bahwa kita memaksimalkan kekuatan kita. Jadi kekuatan kita yang paling mentok itu sudah kita keluarkan. Itu namanya jerih payah. Ya beberapa waktu yang lalu buat saya itu saya ambil kayu dari depannya kayu ini, kayu bakar sebenarnya. Kemudian saya pakai dorongan itu namanya songkol, angkau ya, angkau ya. Saya penuhi lewat jalan aspal itu ya biasa saja. Lalu waktu naik, mau naik ke pelataran ke halaman saya, itu kan ada jalan naik. Yang pertama dibantu kakak saya dulu, dan selanjutnya nggak dibantu, dia pergi. Saya sendiri, karena usia waktu itu masih agak kurang sehat gitu ya. Jadi saya dorong sendiri dengan mengerahkan seluruh kekuatan saya dari kanan ya. Akhirnya bisa nyampe ke atas.
Kalau saya nggak fullkan tenaga saya, ya itu jangan-jangan bisa mundur lagi, ya, malah bahaya. Ya, itu gambarannya seperti itu, Bapak ya. Sering lelah itu, memaksimalkan seluruh kekuatan sampai di sini taraf kita. Nah, sudahkah kita di dalam ibadah kita kepada Tuhan seperti ini? Ya, ini harus kita renungkan bersama-sama. Ataukah hanya sekedar ya, kalau ada waktu, kalau bisa, kalau lagi mau, atau lagi mood, kalau nggak mood ya sudah, mood itu bahasa sudah dia ibadah mood-moodan sering ada ya. Ini kita harus belajar, kita harus maksimalkan di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Amin saudara. Maaf, ini maksimal soalnya habis. Ya. Jadi kita harus bisa memaksimalkan seluruh kekuatan kita untuk beribadah pada Tuhan. Ya, ini yang pertama. Kemudian yang kedua adalah apa tadi? Berjuang ini berarti ada musuh yang harus kita tantangan yang harus ada. Ini kita nggak boleh goyah. Ya, kadang-kadang kita sakit sedikit sudah lemah. Ada masalah sedikit sudah nggak ke gereja. Ya. Ada tantangan ini, ada kesibukan ini sudah nggak beribadah. Ya. Mungkin tersinggung dan sebagainya sudah tidak beribadah. Ya. Ini artinya bahwa kita belum siap, belum mendapat Tuhan. Oleh karena itu mari kita harus belajar di sini supaya kita benar-benar bisa berhasil di dalam ibadah kita kepada Tuhan. Kita harus siap berjuang. Amin saudaraku, siap berjuang. Memang berjuang itu adalah memang tidak mudah. Ya, mengarahkan seluruh kekuatan tenaga kita, pikiran kita, waktu kita, untuk kita sampai kemenangan. Jadi ceritalah dan berjuang ini harus kita benar-benar lakukan untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan. Ya, kenapa kita harus lakukan itu? Jelas tadi dikatakan adalah karena kita menaruh pengharapan kita kepada Allah yang di hidup, harapan kita kepada Tuhan. Tadi sudah saya singgung harapan kita kalau kepada manusia, kita akan kecewa. Tetapi kalau kita berharap kepada Tuhan, janjinya adalah ya dan pasti berkenan. Makanya Bapak Saudara, mari kita belajar ini. Kalau Bapak Ibu Saudara merindukan janji-janji Allah terwujud terbukti dari iman kita, apa yang Bapak Ibu Saudara rindukan, ya ini akan dekat. Bahkan apa yang tidak kita pikirkan, bahkan apa yang tidak kita angan-angankan, yang tidak kita harapkan, itu kadang-kadang Tuhan sediakan bagi kita. Amin saudara. Di luar kan, di luar pemikiran kita, di luar angan-angan kita, di dalam permintaan kita, saudara, itu diberikan oleh Tuhan, diberikan oleh Tuhan. Kalau kita sungguh-sungguh mau bercerita dan berjuang. Makanya harapan kita yang tertuju kepada Tuhan. Dia adalah juru selamat kita. Makanya ini ditulis terutama mereka yang percaya. Artinya yang sungguh-sungguh. Bukan sekedar kita percaya pada Yesus, ya seperti biasa juga. Artinya percaya ini adalah benar-benar menaruh seluruh keyakinan kita ini kepada Tuhan, mempercayakan hidup kita ini sepenuhnya kepada Tuhan. Ini kita akan bisa menikmati janji Tuhan yang nyata. Oleh karena itu, mari Bapak Saudara, kembali saya tegaskan, mari kita latih diri kita untuk kita bisa beribadah kepada Tuhan dengan sungguh-sungguh. Amin, saudaraku. Satu ayat lagi. Kita akan baca Ibrani 10 ayat 25. Kita akan baca bersama-sama Ibrani 10 ayat 25. Sudah ketemu? Amin. Ya. 2, 3. Janganlah kita mengadakan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti dibiasakan oleh beberapa orang,
Tetapi marilah kita saling menasihati dan semakin giat melakukannya menjelang hari Tuhan yang datang. Amin. Tuhan berkati. Ya, ini janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita. Ya. Dimana memang ibadah itu banyak bentuknya. Kita bukan saja di gereja, bukan seperti ini saja, tapi juga di luar di mana kita berada, kita bisa beribadah kepada Tuhan. Artinya ketika kita melakukan kebenaran firman Tuhan, kita tunduk dan taat akan firman Tuhan, itu sebenarnya kita sedang beribadah kepada Tuhan. Tetapi di sini ditulis adalah kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah. Berarti di sini bahwa kita tidak boleh jauh-jauh di antara sesama anggota tubuh Kristus. Amin, saudaraku. Kita harus bisa sering bertemu, sering berkumpul bersama-sama. Bapak Saudara yang kasih Tuhan, untuk kita apa? Dikatakan di sini untuk bisa saling menasihati. Amin. Saling menasihati, saling menguatkan di sini. Ketika berkumpul bersama-sama, ini roh kita akan bisa semakin menyala. Sudah kata Tuhan, ya. Ada yang bawa korek? Ada yang bawa korek 2? Maka isin kan? Ini akan saya untuk uji coba, tapi nggak apa-apa, nggak usah, gitu ya. Tapi saya pernah coba sendiri, gitu ya. Di dapur saya itu dapur bawah, dapur darurat, dapur pakai kayu, ya. Itu banyak korek bekas, dan ada satu yang bisa dipakai. Kemudian ada salah satu korek itu gasnya masih ada, tetapi nggak bisa dinyalain, ya, karena mungkin ininya rusak atau gimana, ya. Kemudian saya coba korek yang mati tadi, saudara, masih ada gasnya tetapi mati. Saya coba, saya nyalakan yang hidup, korek yang hidup, kemudian saya dekatkan ke korek yang mati tadi. Ternyata korek yang mati tadi bisa hidup. Nanti saudara bisa coba. Tapi dengan catatan ditekan gitu ya, apanya itu, pencetannya itu, yang mati tadi. Sudah ditanggalkan ujungnya yang kecil itu, bagian nyalanya api itu sudah dari sana. Nah, ini sebuah ilustrasi atau sebuah gambaran, di mana bahwa ketika kita sering sendirian, ketika kita jauh dari perkumpulan pertemuan, ya, orang-orang di dalam Tuhan, kita bisa saja mengalami yang namanya kematian rohani. Rohani kita akan padam, roh kita akan padam, ya. Tetapi ketika kita berkumpul bersama-sama, itu roh kita akan bisa menyala. Amin, saudara. Roh kita bisa, ya. Ini bisa terbukti, ini bisa kita rasakan. Oleh karena itu ayat ini sangat jelas bahwa kita tidak boleh menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah, karena kita akan saling dikuatkan, kita akan saling melengkapi, kita akan saling mendorong. Bapak Saudara kata Tuhan, kita akan semakin giat bersama-sama di dalam Tuhan. Tapi kalau kita sering jauh dari pertemanan kita, perkumpulan, ya, di dalam ibadah kita, Bapak Saudara, kita akan semakin padam. Nah, oleh karena itu mari, Bapak Saudara, kita akan berusaha. Kalau kita mau mendisiplinkan diri kita ini untuk beribadah kepada Tuhan, kita harus sesering mungkin untuk kita bisa bersekutu bersama-sama. Amin, saudaraku, untuk bersekutu bersama-sama. Ya, setiap kesempatan yang ada, jika kita merindukan roh kita tetap menyala-nyala di dalam Tuhan. Amin, saudaraku, roh kita menyala-nyala di dalam Tuhan. Ya, sebab memang benar bahwa hanya di dalam Tuhan saja kita boleh menikmati kedamaian, ketenangan, ketentraman di dalam iman kita. Sebab janji-janji Tuhan sudah Tuhan persiapkan bagi kita semuanya. Jika kita sungguh-sungguh taat untuk beribadah kepada Tuhan. Jadi, Bapak Ibu Saudara yang kasih Tuhan, mari kita renungkan kebenaran Tuhan saat ini. Ini kembali mengingatkan kepada kita betapa pentingnya kita beribadah kepada Tuhan. Ya, karena tadi sudah jelas alasannya adalah mengandung janji, baik untuk hidup sekarang ini maupun hidup yang akan datang.
Kalau ini sudah sangat jelas, mari kita lakukan dengan sungguh-sungguh sehingga janji-janji Tuhan itu digenapi di dalam kehidupan kita semua. Amin, saudaraku. Amin. Haleluya, puji Tuhan. Ini sedikit renungan firman Tuhan saat ini, biar Tuhan berkati kita semuanya. Amin, firman Tuhan.